Karena LGBT ini perilaku di luar dari fitrahnya manusia. Kita kan ini diciptakan berpasang-pasangan. Arti dari berpasang-pasangan itu ya laki-laki, perempuan, ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam. Itu definisi pasang-pasangan. Bukan siang-siang, malam-malam, bukan laki-laki laki-laki, bukan perempuan-perempuan, bukan gelap-gelap, bukan terang-terang, tidak, tapi gelap-terang, siang malam, laki-laki perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan. Oleh karena limpahan rahmat, ridho dan karunia-Nya lah pada siang hari ini, siang menjelang sore ini, kita dipertemukan di tempat ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali kita bisa berjumpa di podcast kedua ini. Kalau podcast part pertama sudah rilis beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah. Alhamdulillah penontonnya tembus 103 orang sampai detik ini. Tidak tahu, jangan sampai bertambah sampai 1000 nih sekarang. Oke, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara Sandi karena telah menyempatkan hadir di tempat ini dengan berbagai macam kesibukan sebagai seorang pelajar bisa hadir di tempat ini. Nah, kemudian yang kedua, sebelum kita lanjut kepada materi kita, saya ingin sedikit bertanya mengenai identitas. Nah, pertama nama ya. Sandi itu nama sekolah atau bagaimana? Bukan, nama sekolahku Satriawan. Satriawan. Iya, Kalau Sandi? Kalau Sandi itu nama panggilan di rumah. Nama panggilan di Iya, rumah. nama panggilan. Aslinya Iya, Satriawan. Satriawan. Iya. Nah, Satriawan sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 11 IPA 2. Kelas 11 IPA 2. IPA 2. Iya. Nah, saya juga dulu waktu masih sekolah tuh, masih pelajar SMA. Sekolahmu di mana? SMA 7? Iya, SMA 7 Nah, Konsel. sama saya juga dulu SMA 7 Konawe Selatan. Saya juga dulu alhamdulillah jurusan saya IPA. Tapi dulu itu IPA-nya bukan seperti sekarang. Kalau dulu itu IPA-nya hanya satu kelas. Sekarang berapa kelas di sana? Sekarang 2. 2 kelas. Iya, 2 kelas. Kelas 1 dengan IPA 2. Kalau di ini sekarang kan kurikulum merdeka kalau tidak salah. Iya. Nah, kalau sekarang bagaimana di sana? Kelas 10 ya? Iya. Kelas 10-nya bagaimana? Penjurusan juga atau bagaimana? Tidak. Kalau yang sekarang tidak ada jurusan. Nah, tidak ada penjurusan. Cuma hanya 10A, 10B, 10C sampai 10E. Sekarang sampai 10? E. 10E, A, B, C, D. Berarti 5 kelas. Iya, 5 kelas. Terus pelajarannya bagaimana dalam? Digabung IPA IPS atau gimana? Kayak kimia kan di IPA atau kayak sosiologi sejarah di IPS. Iya, dari yang saya dengar pelajarannya itu digabung dari mata pelajaran IPA dengan IPS. Tidak ada pilihan itu? Maksudnya siswa ini mau milih kimia saja tanpa biologi? Tidak ada. Pokoknya hantam semua? Iya. Hantam semua? Iya. Luar biasa ya. Oke, kemudian jadi pada podcast kedua ini kita akan membahas satu fenomena atau satu perilaku yang menyedihkan, yang memprihatinkan, yang memilukan sekaligus memalukan. Apa itu? LGBT. Nah, mungkin LGBT di daerah kita ini atau di kampung kita ini, khususnya di Kecamatan Kolono, belum banyak yang mengetahui atau belum banyak pelakunya. Tapi kalau kita keluar, misalnya saja di kota Kendari, apalagi di luar Sulawesi, di Jawa sana, apalagi di ibu kota Jakarta, lebih jauh lagi di luar Indonesia sampai di Amerika, di Eropa, di di benua-benua Eropa itu sudah banyak pelakunya. Ya mungkin di kampung kita ini masih sedikit. Nah, sekarang kita akan membahas itu. Mudah-mudahan dengan kita membahas materi ini kita bisa mengedukasi lah teman-teman kita yang sedang
terjangkit perilaku ini atau yang sedang berniat sebagai LGBT, mudah-mudahan bisa mengurungkannya. Oleh sebab itu saya mengundang Saudari Sandi sebagai seorang pelajar, bagaimana pandangan Sandi sebagai seorang pelajar terkait dengan LGBT. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu ini LGBT itu sebenarnya apa. Nah, ya kan? Jadi LGBT itu kita harus tahu dulu LGBT itu apa. Karena banyak juga itu yang tidak tahu LGBT itu apa. Mereka bahkan ada yang sudah melakukan perilaku LGBT, tapi definisi LGBT mereka tidak tahu. Nah, mudah-mudahan sebentar Sandi bisa menjelaskan kepada kita semua tentang apa itu sebenarnya LGBT. Nah, mungkin Sandi bisa menjelaskan. Silakan. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Awalnya pada tahun 1990, LGBT digunakan untuk merujuk pada kelompok homoseksual dan transgender saja. Oke, LGBT itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, sekarang kita bedah tipis-tipis. Apa yang dimaksud dengan lesbian, apa yang dimaksud dengan gay, apa yang dimaksud dengan biseksual, dan apa yang dimaksud dengan transgender. Nah, mungkin Sandi bisa memberikan penjelasannya. Lesbian adalah perempuan menyukai perempuan, gay laki-laki menyukai laki-laki, biseksual seseorang menyukai perempuan maupun laki-laki, dan transgender adalah seseorang yang mengubah alat kelaminnya dari pria ke wanita, dan begitu pun sebaliknya. Jadi lesbian itu perempuan menyukai perempuan, gay itu laki-laki menyukai laki-laki, biseksual itu kondisi seseorang yang menyukai dua jenis kelamin. Dia menyukai laki-laki sekaligus juga menyukai perempuan. Sementara transgender itu seseorang yang mengubah jenis kelaminnya. Misalnya laki-laki operasi jadi perempuan. Saya belum dengar ya, perempuan operasi jadi laki-laki saya belum dapatkan. Tapi kalau yang laki-laki berubah jadi perempuan itu sudah pernah saya dapatkan informasinya. Nah, itu tentang LGBT ya, sudah dijelaskan definisinya. Kita sudah bedah juga satu-satu pengertian dari LGBT itu. Nah, sekarang kita berbicara mengenai faktor yang mempengaruhi seseorang itu atau siapapun bisa melakukan perilaku LGBT. Nah, menurut Sandi sebagai seorang pelajar mungkin ada temannya atau mungkin ada kenalannya yang sekarang itu sedang melakukan perilaku LGBT. Nah, itu menurut Sandi itu faktornya apa itu? Apa yang menjadi faktor seseorang bisa melakukan perilaku LGBT? Nah, bisa dijelaskan. Munculnya perilaku menyimpang dominan disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Misalnya saja ketika kita salah pergaulan. Dalam berteman, sudah sebaiknya kita memilih teman-teman yang memiliki perilaku yang baik. Jadi memang ya gitu ya. Salah satu faktor utama ya. Mungkin juga ada faktor-faktor yang lain. Tapi faktor utamanya itu karena lingkungan, salah pergaulan. Banyak yang mengikuti perilaku LGBT itu karena memang dipengaruhi oleh lingkungannya, dipengaruhi oleh teman-temannya. Ada teman-temannya yang LGBT, dia mulai terpengaruh nih, kayaknya LGBT ini keren juga ini. Nah, akhirnya dia mengikuti temannya. Nah, tadi juga disebutkan memang sangat penting kita ini sebagai atau kalian lah yang masih pelajar, sangat penting kita memilih dan memilah teman. Jangan hantam lurus. Tuh, ada teman siapapun dia bertemankan, tidak perlu lihat dia ini apakah LGBT atau tidak, langsung kita hantam lurus saya bertemankan. Nah, kalau seperti itu, nah jangan sampai temannya kita ini pelaku LGBT, kita juga bisa terkena. Makanya sebagai seorang pelajar kita harus selektif. Selektif itu kita seleksi mana teman yang baik, mana teman yang tidak baik. Yang teman baik kita temani, kita berteman dengan dia. Teman yang buruk kita berusaha untuk menjauhinya, sekaligus juga kita mengingatkan dia bahwa perilaku LGBT ini adalah perilaku yang tidak benar. Nah, selanjutnya banyak pihak yang mengatakan bahwa LGBT itu adalah kodrat. Banyak mengatakan LGBT ini itu adalah takdir dari Allah. Jadi karena dia itu takdir, maka ini sesuatu yang harus diterima, tidak boleh ditolak atau tidak boleh dihentikan.
karena kodrat atau takdir. Nah, menurut Sandi pernyataan seperti ini benar atau salah atau bagaimana? Secara kodrat, perilaku LGBT tak ada hubungannya sama sekali dengan faktor genetik atau keturunan. Jadi ya, secara genetik ada satu penelitian itu, seorang peneliti ini meneliti keluarga dari mulai kakeknya, anaknya, kemudian cucunya, itu meneliti faktor genetik tentang LGBT ini. Setelah diteliti, ternyata tidak ada satupun faktor genetik di dalam keluarga tersebut yang bisa kita jadikan dasar bahwa LGBT itu adalah kodrat. Nah, kesimpulannya adalah LGBT itu adalah perilaku atau pilihan hidup seseorang. Nah, jadi karena dalam hidup ini kan, dalam hidup ini kita itu akan mendapati dua hal. Nah, yang pertama itu soal takdir, dan yang kedua itu soal pilihan. Dalam hal perbuatan manusia, dalam hal perbuatan manusia itu ada dua hal. Yang pertama soal takdir, yang kedua pilihan atau pilihan hidup. Takdir itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan atau dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara pilihan, setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Nah, pasti ada konsekuensinya, pasti akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi berarti teori yang mengatakan bahwa LGBT itu adalah kodrat adalah teori yang salah. Yang benar, LGBT itu adalah pilihan hidup. Nah, sekarang tadi sudah berbicara mengenai definisi, kita juga berbicara mengenai apakah LGBT itu kodrat atau tidak. Nah, sekarang kita bahas tentang apa saja bahaya pelaku LGBT. Nah, menurut Sandi apa saja bahayanya ini ya, seseorang yang terjangkit atau yang melakukan perilaku LGBT? 1. Sumber penularan penyakit HIV atau AIDS. Yang kedua, mematikan naluri berketurunan. 3. Menyebar kerusakan dan kemaksiatan di masyarakat. 4. Mengundang azab Allah. Dan kelima, meningkatnya kasus kekerasan seksual dan kejahatan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, LGBT itu dapat menularkan penyakit HIV. HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, penularan virus HIV ini memang berbeda dengan penularan virus corona. Kalau penularan virus corona itu bisa melalui udara. Kalau kalau HIV penularannya itu melalui cairan. Bisa melalui air liur, bisa melalui ASI, air susu ibu. Misalnya seorang ibu, dia itu memiliki penyakit HIV. Ada seorang anaknya minum air susu ibu. Nah, anaknya ini bisa berpotensi untuk terkena virus HIV karena dia itu melalui cairan. Bisa juga transfusi darah. Transfusi darah itu misalnya donor darah. Misalnya seseorang yang kadang kan itu orang sakit butuh darah, ada yang mendonorkan. Nah, kalau orang ini dia memiliki riwayat HIV kemudian mendonorkan darahnya kepada yang sedang sakit, kemudian yang sakit ini menggunakan darah yang didonor tadi, nah ini yang sakit ini berpotensi juga terkena virus HIV. Kemudian yang kedua, mematikan naluri berketurunan. Apa yang dimaksud dengan mematikan naluri berketurunan? Maksudnya adalah pelaku LGBT itu tidak mungkin memiliki anak. Tidak ada ceritanya itu perempuan dengan perempuan tiba-tiba perempuannya hamil. Tidak mungkin itu. Begitupun laki-laki dengan laki-laki tidak mungkin tiba-tiba laki-lakinya hamil. Wah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang mungkin itu perempuan dengan laki-laki. Tidak mungkin. Nah, inilah yang disebut dengan mematikan naluri berketurunan. Pelaku LGBT itu tidak mungkin memiliki keturunan. Yang ketiga, menyebarkan kemaksiatan di masyarakat. Nah, kalau sudah kemaksiatan ini sudah disebarkan, sudah semakin banyak di lingkungan masyarakat, maka akan mengundang azab Allah. Ketika azab Allah ini tiba,
siapa yang terdampak, bukan saja pelaku yang tidak pernah tersentuh dengan LGBT pun pasti akan mendapatkan dampaknya dari azab Allah. Kemudian yang terakhir, bisa meningkatkan kasus kekerasan seksual. Contohnya misalnya ada pemerkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya, itu bagian dari efek perilaku menyimpang LGBT. Ya, tadi sudah kita bahas mengenai bahaya pelaku LGBT secara umum ya. Nah, sekarang kita lebih membahas bahaya LGBT untuk pelajar. Karena kan Sandi sekarang masih pelajar atau SMA. Nah, menurut Sandi, ketika pelajar itu mengikuti perilaku menyimpang ini, itu bahaya apa saja yang bisa terdampak bagi pelajar tersebut? 1. Dapat merusak akal sehat. 2. Pendidikan terhambat. 3. Masa depan suram. 4. Dapat terkena penyakit menular. Dan yang kelima, dosa besar. Pertama, bisa merusak akal sehat. Nah, ya memang LGBT ini dapat merusak akal sehatnya seseorang. Sebenarnya sebelum dia memilih untuk LGBT saja, sebenarnya akalnya sudah tidak sehat. Karena LGBT ini perilaku di luar dari fitrahnya manusia. Kita kan ini diciptakan berpasang-pasangan. Arti dari berpasang-pasangan itu ya laki-laki, perempuan, ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam. Itu definisi pasang-pasangan. Bukan siang-siang, malam-malam, bukan laki-laki laki-laki, bukan perempuan-perempuan. Bukan gelap-gelap, bukan terang-terang, tidak, tapi gelap terang, siang malam, laki-laki perempuan. Itu definisi berpasang-pasangan. Nah, kemudian juga dapat menghambat pendidikan. Seseorang yang melakukan LGBT, apalagi sudah istilahnya sudah level tingkat tinggi, nah itu bisa, memang seorang pelajar bisa menghambat atau menghentikan pendidikannya. Ketika pendidikan itu sudah terhenti, akan berpengaruh terhadap masa depan. Makanya masa depannya itu bisa suram. Karena kenapa bisa suram? Ya karena pendidikannya sangat rendah akibat dari perilaku LGBT. Kemudian perilaku LGBT juga ini bagian dari dosa besar. Karena ini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana pandangan Islam terkait dengan perilaku LGBT ini. Nah, mungkin Sandi bisa memberikan pandangannya. Islam dengan tegas menyatakan bahwa perilaku LGBT merupakan dosa dan kejahatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu kejahatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang kalian temukan melakukan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku yang menyodomi dan pasangannya yang disodomi. Nah, berangkat dari hadis ini sudah sangat jelas dalam pandangan Islam, perbuatan LGBT, perilaku LGBT ini adalah haram. Karena dia haram, berarti ini adalah dosa yang sangat besar. Pesan untuk teman-temanku yang melakukan perbuatan LGBT atau yang meniatkannya, segeralah sadar dan bertaubat, karena perilaku LGBT adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga teman-teman yang mendengarkan pesan tadi bisa segera sadar dan terdorong hati dan pikirannya untuk bertobat. Oke, terima kasih kepada saudara Sandi telah hadir di tempat ini. Semoga podcast kita hari ini bisa memberikan edukasi kepada semua teman-teman kita yang sedang melakukan perilaku LGBT atau yang sedang berniat melakukannya agar istilahnya mengurungkan niatnya agar kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Pesan saya kepada saudara Sandi, tetap semangat sekolah, tetap rajin belajar untuk menggapai cita-cita atau impian yang sedang diinginkan. Terima kasih.